Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka menjalankan salah satu ibadah besar, syiar agung di dalam agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita sebagai satu pertanda sebuah kemenangan besar kita selama menjalankan ibadah Ramadan. Di pagi hari ini umat Islam di seluruh penjuru dunia menjalankan salat Idul Fitri. Oleh karena itu, ucap syukur alhamdulillahirabbil alamin kita panjatkan, kita ungkapkan di pagi hari ini atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tiada terkira ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama Islam beserta para sahabat hingga sampailah ke bumi Indonesia ini yang jaraknya ribuan kilometer kita hingga detik ini diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim. Mudah-mudahan kita pun bisa melanjutkan perjuangan dakwah yang telah dirintis yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabat beliau. Jamaah sedang Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Momen Ramadan telah berlalu. Satu kesedihan sebetulnya karena kita telah ditinggal oleh bulan agung, di mana di bulan itu Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu kebaikan. Pahala disebar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan murahnya, dengan mudahnya kita bisa berbuat melakukan amal kebaikan dan berlipat-lipat kali pahala yang tidak kita dapatkan di luar bulan Ramadan. Namun demikian kita tetap berharap Ramadan yang akan datang kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya. Dan satu bulan kemarin adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan untuk kita semua melangkah bagaimana dalam 11 bulan ke depan sebelum sampai ke Ramadan berikutnya kita mampu melalui momen-momen kehidupan kita dengan nilai-nilai yang diinspirasi oleh Ramadan yang sudah kita lalui ini. Di antaranya yang masih melekat di dalam benak kita adalah Ramadan sebagai syahrul Quran, sebagai bulannya Al-Quran, di mana di bulan Ramadan ini semua orang membaca Al-Quran, semua orang tilawah Al-Quran dan juga tadarus atau mempelajari isinya Al-Quran. Dan di luar Ramadan mudah-mudahan kita pun tetap bisa melestarikan amalan besar ini di dalam hari-hari kita. Al-Quran telah merubah padang pasir yang tandus gersang di masa Rasulullah SAW. Waktu itu Jazirah Arab, Mekah, Madinah belum menjadi apa-apa, diapit oleh dua imperium besar, Romawi di sebelah barat dan Persia di sebelah timur.
Tempat yang tandus gersang itu adalah tempat yang terisolir, betul-betul belum diperhitungkan sama sekali sebagai sebuah pusat yang nantinya akan lahir sebuah peradaban besar bernama peradaban Islam. Tetapi Al-Quran lah yang merubah cerita sejarah itu semuanya. Karena Al-Quran, orang-orang Arab Quraisy yang tadinya adalah orang-orang jahiliyah barbar, tidak mengerti adab, tidak mengerti akhlak sopan santun, dengan sentuhan ayat-ayat Al-Quran yang maha indah, yang turun dari zat yang maha indah pun akhirnya berubah menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan ketangguhan, penuh dengan inspirasi, dan akan kemudian melebarkan nilai-nilai Al-Quran itu ke seluruh penjuru dunia. Dan akhirnya di bumi Indonesia ini kita pun merasakan nikmatnya, indahnya menjadi umat Islam, menjadi satu bagian utuh dari umat Islam di seluruh dunia hingga hari ini. Maka Al-Quran ini harus betul-betul menjadi pusat perhatian kita, bukan karena adanya Rasulullah SAW semata yang kemudian menjadi faktor yang menjadi sebab bangkitnya orang-orang Arab di Jazirah Arab waktu itu, di Mekah dan Madinah. Akan tetapi yang menjadi faktor utama adalah Al-Quran yang menjadi risalah khalidah yang akan kekal selama-lamanya, meskipun Rasulullah SAW sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Namun beliau meninggalkan satu mukjizat besar, yaitu Al-Quran yang harus terus kita jaga. Namun demikian memang tidak mudah mengajak orang atau juga mengajak diri kita sendiri yang sudah menjadi muslim pun untuk tetap melekat, dekat dan akrab dengan Al-Quran. Butuh perjuangan besar, butuh yang namanya mujahadah, kesungguh-sungguhan untuk tetap bersama dengan Al-Quran, bukan hanya menjadi bacaan rutinitas kita, tetapi juga melekat, masuk ke dalam ruh kita, menjiwai setiap langkah gerak nafas kehidupan kita sehari-hari, merasuk dalam pikiran kita, hati kita, dan tindak tanduk kita dalam semua aspek kehidupan kita, baik pribadi, masyarakat, dan juga negara. Nah, itu semua membutuhkan kerja keras, membutuhkan mujahadah, kesungguhan, sebagaimana juga yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW memperjuangkan Al-Quran supaya menjadi ruh dalam setiap sendi nafas kehidupan mereka di Mekah dan Madinah waktu itu. Oleh karena itu, sulitnya Rasulullah mengajak orang-orang Quraisy pun diabadikan melalui pengaduan beliau pada Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala, dan telah berkata siapa ar-rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Rabbnya, ya Rabbi, wahai Rabbku, ya Allah, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan, sesuatu yang ditinggalkan, tidak diindahkan. Hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelajaran untuk kita semua, bahwa sulitnya, beratnya perjuangan Rasulullah SAW itu juga harus kita rasakan, supaya dalam mengajak diri kita sendiri, keluarga kita, orang-orang sekitar kita, masyarakat kita untuk dekat dengan Al-Quran, juga khidmat sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Al-Quran yang ditinggalkan oleh orang-orang Quraisy, namun juga bukan hanya orang-orang Quraisy yang diadukan sebetulnya oleh Rasulullah SAW, tetapi juga kita sebetulnya diadukan melalui ayat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hidup kita jauh dari Al-Quran, kita mengaku muslim namun kita tidak akrab dengan Al-Quran. Al-Quran kita punya di rumah kita, ada di dalam rak-rak buku kita, tetapi Al-Quran hanya kita biarkan menjadi pajangan dan berdebu di sana. Kadang-kadang kita buka hanya di bulan Ramadan, itu pun terkadang mungkin dengan keterpaksaan. Nah,
Supaya ini tidak terjadi pada diri kita, kita merenung ayat-ayat ini, kita merenung apa yang diadukan oleh Rasulullah SAW pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kalau kita membaca tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala terkait dengan ayat yang sangat singkat ini, beliau memberikan penjelasan bahwa paling tidak ada 5 bentuk meninggalkan Al-Quran yang diadukan di sini. Hajrul Quran atau meninggalkan Al-Quran. Beliau katakan, kanu idza tuliya alaihimul Qur'anu aktsar laghat wal kalama fi ghairihi hatta la yastami'uhu hatta la yasma'uhu. Mereka, bentuk yang pertama, kata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, orang-orang Quraisy ini meninggalkan Al-Quran dalam arti ketika diseru untuk masuk Islam, ketika diajak untuk mengambil ajaran-ajaran Al-Quran sebagai jalan hidup mereka, mereka berpaling. Kalau ada orang-orang yang datang ke kota Mekah di musim-musim haji, mereka akan hampiri di pintu-pintu gerbang masuk Mekah. Mereka akan katakan pada para peziarah ke Ka'bah itu bahwa nanti kalian ketika masuk kota Mekah, hati-hati, di sana ada orang yang bernama Muhammad. Dia adalah tukang sihir, dia adalah orang gila, difitnah segala macam. Jangan dengarkan ucapannya, karena sampai kalau ucapannya masuk ke telinga kalian, kalian akan tersihir dan menjadi pengikutnya. Tutup telinga-telinga kalian dengan kapas, dan itu mereka lakukan. Satu. Kemudian ada lagi, ketika ada mu'alaf, orang-orang yang baru masuk Islam, maka mereka akan hadiahi mereka ini, para mu'alaf baru ini, dengan budak-budak wanita yang cantik, yang suaranya merdu, supaya setiap hari bernyanyi di depan tuannya, supaya mereka lupa dengan Al-Quran, supaya mereka abai dengan Al-Quran, fokusnya tidak lagi kepada Al-Quran. Karena sekali mendengar suara Al-Quran dengan lantunan irama yang indah, maka akan segera merasuk dalam hati mereka. Apalagi mereka adalah orang-orang Arab, pemilik bahasa Arab, yang mengerti betul rasa bahasa Arab. Ketika diucapkan dalam telinga mereka, maka akan langsung mengubah pikiran mereka, tidak lagi menyembah berhala, tetapi mereka akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini sangat mereka takutkan sekali. Berbagai usaha mereka lakukan. Nah, hari ini pun kita bercermin dari hal ini. Kalau kita masih berusaha menghindar dari Al-Quran, lalai dari Al-Quran, tidak mendengarkan Al-Quran ketika dibacakan, tidak juga mau membaca Al-Quran, tidak mau belajar membaca Al-Quran, maka mungkin kita masuk dalam kategori satu ini yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Wal'ayyadzubillah. Kalau kita mungkin masih lebih suka nyanyian-nyanyian atau lagu-lagu jahiliyah dibandingkan dengan suara merdu Al-Quran, maka masih harus kita pertanyakan hati kita. Di dalam hati kita ini mungkin masih terselip sedikit penyakit yang membuat kita lari dari Al-Quran. Mudah-mudahan itu kita bisa membendungnya, kita bisa melawannya di dalam diri kita pribadi. Bentuk yang kedua yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir adalah tarkul imani bihi wa tarku tasdiqihi, meninggalkan Al-Quran dalam artian mereka, orang-orang kafir Quraisy ini tidak mau beriman kepada Al-Quran, tidak mau yakin dan percaya bahwa Al-Quran ini adalah firman yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang sebetulnya mereka ngerti sekali, faham sekali siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya mereka masih berat meninggalkan cara ibadah, tata cara ibadah yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Al-Quran ketika datang, mereka tidak yakin bahwa ini dari Allah. Mereka tuduh ini buatan Muhammad. Mereka tuduh ini hanyalah syair. Tapi hati mereka mengingkari, karena mereka adalah pemilik bahasa Arab,
para penyair ada di tengah-tengah mereka, dan mereka yakin sebetulnya bahwa ini adalah tidak mungkin buatan manusia, apalagi Muhammad adalah seorang yang ummi. Tapi apa boleh buat, tidak ada lagi kata-kata yang bisa mereka ucapkan sebagai argumen atau hujah tuduhan yang akan dibuat pada Al-Quran ini apa. Nah, maka ini pun tidak mereka lakukan, tidak sampai menancap ke dalam dada mereka, meskipun mereka tahu betul, yakin betul ini bukan kalam manusia, ini bukan ciptaan manusia. Karena nilai-nilai sastrawi yang ada di dalam Al-Quran ini melebihi nilai-nilai sastrawi para penyair tercanggih saat itu sekalipun. Kemudian yang ketiga, kata Ibnu Katsir, bentuk meninggalkan Al-Quran adalah tarku tadabburihi, meninggalkan Al-Quran dalam bentuk tidak mau mentadaburi isi Al-Quran, wa tafahumihi, tidak mau memahaminya, wa i'tiqadu anna adillatahu lafdhiyatun la tuhassilul ilma. Al-Quran ini dipandang sekedar sebagai bacaan biasa, sehingga mereka tidak mau memahami isinya. Al-Quran ini mungkin kalau kita tarik ke masa kita sekarang hanya diperlakukan sebagai buku biasa, layaknya novel atau bahkan komik atau koran atau majalah, sehingga tidak ada akar atau pengaruh di dalam dada mereka sama sekali, karena menganggap Al-Quran ini bacaan biasa, bukan firman Allah, tidak ada istimewanya. Mereka menganggap Al-Quran ini tidak melahirkan ilmu yang harus kita pegang sebagai prinsip dalam kehidupan kita. Maka oleh karena itu, supaya tidak masuk ke dalam kategori ini, kita juga harus menjadikan Al-Quran ini sebagai warna kehidupan kita, warna pemikiran kita, warna ucapan kita, hati kita, dan gerak-gerik langkah kehidupan kita. Utamanya Al-Quran ini menjadi nafas dan ruh pendidikan dalam diri pribadi kita, keluarga, masyarakat kita. Terlebih hari ini momen yang sangat penting juga, rakyat Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional. Mestinya kita harus kembali yakin bahwa ruh pendidikan di Indonesia ini adalah ruh pendidikan yang Islami, ruh pendidikan yang akarnya menancap kuat kepada Al-Quran. Ini harus betul-betul kembali kita ingat dalam benak diri kita. Karena pendidikan yang mempengaruhi pikiran kita, yang akhirnya mempengaruhi tindak tanduk perbuatan kita, ketika lepas dari pengaruh Al-Quran, maka dia akan menjadi sekuler, dia akan memisahkan diri dari kehidupan ruhani, akan memisahkan diri dari kehidupan yang religius. Lupa bahwa ilmu itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya teknologi, ilmu pengetahuan yang sudah sedemikian maju pesatnya hanya akan membawa manusia semakin jauh saja kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu diingatkan oleh Ali radhiyallahu anhu. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad min Allah illa hudan. Orang yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ilmunya itu hanya akan membawa dia semakin jauh saja dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akar yang melandasi ilmu dan pengetahuan teknologi haruslah adalah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang rohnya ada pada Al-Quran sebagai landasan pendidikan kita. Nah, oleh karena itu, pendidikan ini kalau kita landasi pada Al-Quran akan membawa bangsa Indonesia khususnya dan dunia seluruhnya akan menjadi bangsa yang maju. Ukurannya di dalam Islam, kemajuan itu bukan tingginya gedung, bukan besarnya bangunan yang kita punya, semata-mata bukan itu. Ukuran negara maju itu bukanlah yang memiliki gedung pencakar langit yang banyak, teknologi yang pesat, bukan hanya itu ukurannya, ya. Tetapi yang menjadi ukuran utama, patokan utama, negara Madinah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sangat mampu. Kalau Rasul ingin membangun Masjid Nabawi sebagai gedung yang megah, sangat mampu.
karena contohnya sudah ada di Persia dan di Romawi. Rasulullah diperlihatkan, sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan interaksi mereka juga sudah banyak. Namun tidak itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah memilih untuk membangun mental manusianya menjadi orang-orang yang berkarakter, iman dan takwa yang sangat kuat. Nah, lalu apa ukurannya? Ukurannya adalah ketika sebuah masyarakat mereka bersemangat untuk beribadah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah sebuah masyarakat, sebuah negara dikatakan maju. Ketika kebijakan-kebijakan pemerintahnya itu mengajak orang untuk mendekat takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itulah mereka maju. Meskipun dibandingkan dengan tempat-tempat lainnya tidak semegah, tidak seindah dan tidak secanggih teknologi yang dimiliki di tempat tersebut. Itulah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW melalui generasi pertama umat Islam. Maka landasan Al-Quran sebagai landasan pendidikan harus betul-betul kita kedepankan supaya ilmu kita tidak tercerabut dari akar ruhiyah kita. Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik ilmu yang paling tinggi. Di atas langit masih ada langit. Di atas sekian orang yang berilmu ada lagi yang lebih berilmu dari kita. Maka tidak ada lagi alasan bagi kita untuk sombong menerima kebenaran, termasuk kebenaran dari Al-Quran itu sendiri yang menjadi mukjizat terbesar, mukjizat ilmu pengetahuan. Bahkan orang-orang Barat hari ini, orang-orang Yahudi di Israel menjadikan Al-Quran sebagai inspirasi penelitian-penelitian mereka. Mereka jadikan tesis-tesis sebagai dasar penelitian teknologi di laboratorium-laboratorium mereka. Sementara umat Islam banyak yang meninggalkan Al-Quran. Mereka akan hanya menjadikan Al-Quran sebagai pajangan, tapi tidak meresap isinya di dalam dada kita, apalagi sampai masuk ke dalam ilmu pengetahuan kita. Ini PR besar umat Islam hari ini, yaitu kita menghadapi satu bentuk kekacauan, yaitu kekacauan ilmu pengetahuan. Megah umat Islam memang, mungkin mereka juga memiliki harta yang banyak, akan tapi ternyata umat Islam belum maju, belum memiliki sebuah kekuatan kemandirian, masih mengekor kepada bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa Barat utamanya. Belum memiliki kepercayaan diri yang kuat karena akarnya belum menancap kuat. Yang keempat, kata Ibnu Katsir, tarkul amal bihi wal qitali awamirihi wajtinabi awamara zawajirihi. Al-Quran ditinggal dalam bentuk tidak diamalkan isinya dan tidak diindahkan larangan-larangannya. Perintah Al-Quran itu memuat perintah untuk memperhatikan makanan halal haram, kemudian yang benar dan yang salah. Nah, ini semua kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakannya dan juga untuk meninggalkan larangan-larangannya. Oleh karena itu, jika kita tidak indahkan hal ini, kita masih termasuk orang yang meninggalkan Al-Quran. Meskipun kita mengimani Al-Quran itu firman Allah, meskipun kita membacanya, meskipun juga kita mendengarkannya setiap hari. Tapi kalau belum kita masuk dalam amaliyah atau praktek harian kita, masihlah belum sempurna Al-Quran itu kita peluk sebagai pegangan kehidupan kita. Yang kelima, al-udulu anhu ila ghairihi min syi'rin aw qawlin wa ghina'in. Kita beralih dari Al-Quran ini kepada hal-hal yang lain. Kita menganggap Al-Quran ini biasa saja sehingga tidak ada istimewanya dan kita lebih memilih yang lainnya, ya. Kita menganggap Al-Quran ini sesuatu yang biasa dan kita lebih terpesona kepada pemikiran-pemikiran orang lain, ya. Kemudian juga kepada buku-buku lainnya, atau kalau di sini oleh Ibnu Katsir disebut kita lebih terbuka kepada syair, lagu-lagu, kemudian juga kalam atau ucapan-ucapan orang yang itu tidak terinspirasi dari Al-Quran. Oleh karena itu kita harus menyadari betul bahwa hal ini juga termasuk dalam bentuk meninggalkan Al-Quran.
Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an harus menjadi nafas kehidupan kita sebagaimana dulu Al-Qur'an juga menjadi nafas kehidupan bagi para pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia, nafas pejuang-pejuang pendidikan Indonesia. Dulu Jenderal Sudirman itu adalah seorang pendidik, seorang guru yang juga merupakan seorang guru madrasah dan mengerti betul isi Al-Quran. Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan Indonesia ini sebelum kemerdekaannya dimerdekakan juga melalui tangan-tangan para pendidik, tangan-tangan para ulama, tangan-tangan orang-orang yang sangat peduli dengan Al-Quran yang menjadi landas nafas kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Maka menjadi sebuah kerugian besar kalau kita tidak meneladani jejak langkah mereka di dalam memperjuangkan kehidupan kita sehari-hari ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikelompokkan masuk ke dalam orang-orang yang peduli, orang-orang yang ingin selalu menyatu dengan Al-Quran dalam setiap gerak-gerik kehidupan kita, dan akhirnya Al-Quran ini sudah menjadi berkah dalam kehidupan kita yang sudah kita lazimi dalam selama Ramadan 30 hari ini betul-betul menjadi satu dengan kehidupan kita. Fanas'alullah al-karim al-mannan al-qadir ala ma yasha' أن يخلصنا مما يسخطه ويستعملنا فيما يرضيه من سخط من حفظ كتابه وفهمه والقيام بمقتضاه آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يحبه ويرضاه إنه كريم وهاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا تقبل منا دعاءنا وصيامنا وتلاوتنا وصدقتنا وأعمالنا إنك أنت السميع العليم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسل فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم صيامنا وصيامكم وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.